Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat benteng jiwa dimanapun Anda berada, pada sesi kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Adalah pancaran nur Allah, adalah cahaya yang diturunkan dari cahayanya Allah, sehingga terjadilah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terzahir menjadi semesta, menjadi makhluk yang berupa manusia, malaikat, binatang, iblis, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah penzahiran dari Nur Muhammad itu sendiri. Allah dan Nur Muhammad tidak pernah berpisah. Allah dan Nur Muhammad adalah satu unsur yang tunggal, satu unsur yang tak terpisahkan. Itulah zat yang hidup. Nah, dari sini kita nanti akan digiring tentang pengenalan diri. Siapa diri ini? Dari mana asal muasal diri ini? Nanti kita akan paham manakala kita gali dan gali, kaji dan kaji tentang diri kita ini. Bahwasanya semua yang tercipta itu dari Allah. Allah yang tunggal, qiyamuhu binafsihi, dia sendirian, belum ada apa-apa dan belum ada waktu, belum ada ruang, belum ada apa-apa. Sehingga Allah pengen dikenal, pada akhirnya Allah menciptakan yang bernama Nur Muhammad, dan bahannya dari bagian dirinya sendiri. Bahannya dari cuilan diri Allah itu sendiri. Nah, jadi siapa sebetulnya Nur Muhammad? Jadi harus bisa dibedakan Nur Muhammad dan Muhammad, ya. Ini berbeda. Kalau Muhammad di sini bukan Muhammad bin Abdillah ataupun Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri toladan yang menggambarkan bahwa perjalanan menuju Allah harus seperti apa yang beliau alami. Beliau memberikan contoh bagaimana bisa kembali kepada Allah, bagaimana bisa bertemu Allah. Dia telah mencontohkan melalui peristiwa Isra Mi'rajnya. Sehingga apakah mungkin kita sebagai manusia biasa bisa seperti beliau? Jawabannya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya berhak mengenal Allah, semuanya berhak kembali kepada Allah seutuhnya, tanpa pandang bulu, baik itu dari kalangan biasa, kalangan menengah, keluarga wali, keluarga ahlul bait. Semuanya mempunyai hak untuk kembali pada Allah. Allah tidak memilih kekasihnya, dia dari mana, tidak.
Jadi Allah akan memilih kekasihnya tidak pandang dia dari keturunan apa. Jadi jangan berkecil hati, jangan terus menyerah bahwasanya karena kita orang biasa sehingga kita minder ya. Kita minder, kurang percaya diri, apa iya kita bisa kembali pada Allah? Apa iya kita bisa bertemu Allah? Jawabannya bisa. Tiada yang mustahil bagi Allah. Terus bagaimana untuk kembali kepada Allah? Nah ini dia, kita harus tahu Nur Muhammad yang diturunkan dari pancaran Nur Allah ini siapa, sehingga menjadi terzahir menjadi manusia ya. Siapa sebetulnya ini? Sahabat Benteng Jiwa, saya tekankan dan saya mohon untuk menggunakan hati dalam mencerna apa yang saya sajikan ya. Kajian ini bukan ranah akal, melainkan kajian ini adalah ranahnya hati. Karena hati ataupun ruh ini sejajar dimensinya dengan dimensi ketuhanan, sehingga berpotensi untuk bisa kembali kepada Allah, berpotensi untuk bisa bertemu Allah dalam musyahadah. Ketika kita menggunakan akal ya, akal tak akan mampu menjebol dimensi ketuhanan. Akal di sini kalau bahasa ciptaan ya, akal ini adalah sebuah nafsu, sebuah hal yang menyesatkan seorang manusia sehingga dia lupa, sehingga dia lalai terhadap Tuhannya. Terus bagaimana agar kita bisa kembali, bisa memahami sebuah hakikat kehidupan? Mau tidak mau kita harus sisihkan terlebih dahulu atribut-atribut kemakhlukannya. Jadi keakuan diri ini terlebih dulu harus dilucuti. Keakuan diri ini terlebih dulu harus disingkirkan. Aku kaya, singkirkan terlebih dahulu. Aku pejabat tinggi, sisihkan terlebih dahulu. Aku kiai, aku ustadz, aku orang alim, singkirkan terlebih dahulu. Karena apa? Semua itu adalah milik Allah. Dan jangan pernah kita akui, jangan pernah kita genggam ya, kembalikan itu semua, singkirkan itu semua, ataupun sisihkan terlebih dulu ya, baru kita melangkah menuju Allah dengan telanjang. Artinya kita tidak membawa keakuan diri makhluk yang terselimuti oleh hawa nafsu, yang terselimuti oleh pikiran-pikiran yang membelokkan keimanan ya. Sehingga kita tahu hakikat kehidupan itu seperti apa, yang pada akhirnya ibadah-ibadah muamalah ini menjadi sebuah realisasi nantinya, terrealisasi bahwasanya ketika kita menjalankan satu ibadah,
Di situ pasti akan ketemu Allah. Dalam berdoa pun kita pasti hadir kepada Allah, karena kita sudah tahu siapa sebenarnya Allah. Allah adalah nama, dan pasti setiap nama ada pemiliknya. Sahabat benteng jiwa, jadi rentetannya kita harus tahu terlebih dahulu siapa Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah pancaran nur Allah. Dari Nur Muhammad terciptalah beraneka ragam makhluk. Berarti diri kita ini adalah Muhammad. Muhammad yang dimaksud adalah semesta ini. Makhluk ini adalah Muhammad. Nah, penyampaian ini adalah sebuah ilmu ya. Sebuah ilmu sehingga bisa bersyariat. Artinya tanpa ilmu kita tak akan bisa menuju satu kefahaman. Jadi ilmu, amal, dan istiqomah. Sudah tahu ilmunya, amalkan dengan istiqomah. Tanpa tahu ilmu, kita tak akan mampu untuk memahami satu rahasia kehidupannya. Dari ilmu itu menjadi jembatan, menjadi tunggangan kita menuju Allah. Dan kalau kita kiaskan, itulah buruk ya. Itulah buruk. Sehingga nanti buruk pun ataupun tunggangan ini ataupun jembatan ini bisa kita lewati, dan tunggangan ini, buruk ini pasti harus ditinggalkan. Itu nantinya kalau kita sudah musyahadah bertemu Allah. Nah, jadi Nur Muhammad ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itulah sebenarnya sangat dekat sekali dengan diri kita. Merenunglah, bertafakurlah, beruslahlah. Renungkan siapa dirimu ini, siapa nafas ini. Kenapa ketika nafas ini berpisah dari jasad, kenapa kaku? Terus yang pergi itu siapa? Ini harus diangan-angan. Bahwasanya sejatinya manusia, yang disebut manusia ini adalah nafsu ya, artinya nafsu. Manusia itu adalah sebutan ilmu, baik manusia, malaikat, ataupun yang lain, ini sebutan ilmu agar bisa menuju faham. Ini adalah sebuah nafsu yang harus disisihkan terlebih dahulu, bukan dibuang ya. Disisihkan terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah faham, sudah tahu siapa diri ini, maka nafsu itu pun akan terkendali oleh kita, ikut dengan kita, tetapi tidak bisa mempengaruhi kita. Nah, seperti itu ya sahabat benteng jiwa tentang Nur Muhammad. Kenalilah Nur Muhammad dalam dirimu. Nur Muhammad itu sangat dekat sekali dengan dirimu. Lewat Nur Muhammad nanti kita akan kenal siapa pemilik nama Allah. Kenalilah dirimu, maka akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Demikian sedikit, semoga bisa mendongkrak keimanan kita sehingga mau mempelajari hakikat sebuah kehidupan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.